Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang oke, silahkan yang masih pakai topi dilepas dulu. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung-sajikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dodot Yuliantoro SPDMT yang belum bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Warjana selaku Ketua Panitia, teman-teman guru yang tergabung dalam acara sosialisasi SNMPMB pada pagi hari ini. Tak lupa yang kami banggakan para siswa-siswi SMK Negeri 2 Yogyakarta, terutama yang hadir pada pagi hari ini jurusan TKR, jurusan TP. Oke, di sini saya akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama-tama yaitu tadi pembukaan, yang kedua yaitu inti dari sosialisasi pada pagi hari ini, yang ketiga nanti lain-lain akan diisi dengan tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam dapat membaca basmalah dan yang beragama lain dapat menyesuaikan diri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Oke. Selanjutnya yaitu inti dari sosialisasi pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sophia Agustina. Saya guru BK dan di sini saya sebagai pemateri di acara sosialisasi pada pagi hari ini. Nanti akan disambung oleh teman saya sebagai ketua panitia SNPMB SMK Negeri 2 Yogyakarta ini. Beliau adalah Bapak Warjana. Nah, sebelum Bapak Warjana saya ingin mengisi terlebih dahulu. Untuk materi SNPMB nanti akan disampaikan oleh Bapak Warjana, dan untuk materi KIP kuliah nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu memulai sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, saya akan bersosialisasi tentang KIP kuliah. Apa sih itu KIP kuliah? Nah, bagi siswa-siswa selama di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini biasanya mendapatkan beasiswa PIP. Kalau beasiswanya di SMK namanya PIP. Kalau nanti di kuliah, di waktu kuliah namanya KIP kuliah. Nah, biasanya selama di sekolah mendapatkan beasiswa PIP sekitar 1 juta sampai 1,5 juta tiap semesternya. Nah, nanti kalau di kuliah kalian akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Siapa saja yang berhak mendapatkan KIP kuliah? Nah, itu nanti akan kita sampaikan persyaratannya. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu KIP kuliah itu apa sih? Nah, KIP kuliah adalah beasiswa dari pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa-siswa yang mempunyai minat melanjutkan program studi ke perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia, baik di jenjang S1, D3, D4 ataupun yang lainnya, itu nanti diberikan bagi siswa yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah dan mempunyai prasyarat dari KIP kuliah itu sendiri. Apa saja fasilitas KIP kuliah itu? Fasilitas KIP kuliah yang diberikan adalah 0 rupiah biaya kuliah.
Jadi selama kalian kuliah nanti tidak ada biaya 0 rupiah, tidak ada biaya 1 rupiah pun, artinya biayanya adalah 0 rupiah. Jadi kalian tidak diberikan tanggungan biaya selama kuliah. Dan juga setiap 1 bulan, oke, tes. Oke, jadi selain kalian 0 rupiah selama kuliah, kalian juga akan mendapatkan beasiswa ataupun uang saku 900.000 tiap bulan. Ini untuk wilayah Yogyakarta. Nah, jadi tidak usah khawatir untuk biaya hidupnya, kalian bisa mendapatkan 900.000 rupiah tiap bulan. Nah, itu jika kalian lolos beasiswa KIP kuliah. Bu, apa sih syaratnya biar bisa mendapatkan KIP kuliah? Syaratnya yang pertama, 1, kalian punya kartu PIP-nya yang sekarang warnanya ungu putih, itu kartunya itu harus dipunyai. Itu syarat nomor 1. Bu, kalau syaratnya kartunya saya tidak punya bagaimana? Bisa dibuktikan dengan kepemilikan kartu jaminan sosial lainnya, biasanya PKH ataupun KKS. Nah, nanti bisa diupload di bagian menu dokumen pendukungnya. Bu, kalau kartu PKH, KIP, KKS nggak punya gimana? Bisa mencari SKTM. SKTM di tingkat kelurahan, silakan kalian daftarkan ke DTKS. Apa itu DTKS, Bu? DTKS adalah Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di mana bisa mendaftarkan DTKS, Bu? Kalian bisa datang ke kelurahan, matur sama Bapak Ibu petugasnya, Bu, saya mau mendaftarkan SKTM ke DTKS. DTKS biasanya nanti dimusyawarahkan di tingkat padukuhan ataupun kelurahan. Kalau kalian sudah lolos, nanti kalian akan didaftarkan di Dinas Sosial. Bawa SKTM-nya ke Dinas Sosial. Bu, saya mau daftar DTKS. Nah, nanti kalau SKTM-nya sudah terdaftar ke DTKS, biasanya di ujung kanan nanti akan diberikan surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial, nanti ada nomor DTKS-nya di ujung kanan atas. Nah, nanti ada nomor DTKS-nya. Kalau syarat semua sudah terpenuhi, sudah ada, silahkan kalian daftar mandiri secara online. Kalau 3 tahun yang lalu daftar KIP kuliah hanya melampirkan nomor KIP ke formulir SNMPTN, tapi kalau 3 tahun terakhir kalian harus daftar mandiri secara online di www.kipkuliah.go.id. Kalian membuat akun KIP kuliah di situ, daftar pakai email aktif, pakai NISN, kalian daftar di situ. Setelah membuat akun, kalian harus melengkapi biodata kalian, mulai biodata diri, biodata orang tua, baik ayah, ibu, terus kepemilikan aset keluarga, foto keluarga, detail keluarga, semua kalian lengkapi di situ. Di situ ada detail ayah, bercerita. Kalian nanti di situ bercerita narasi tentang keluarga kamu. Misalnya di detail ayah kalian bercerita, ayah saya seorang petani, bekerja mengerjakan sawah milik misalnya bukan kepemilikan sendiri ataupun milik sendiri. Kalian ceritakan di situ. Ayah saya menjadi tulang punggung keluarga, penghasilannya tiap bulan berapa ratus ribu, ini untuk mencukupi berapa jumlah keluarga. Nah, kalian detailkan semua di situ. Nanti kalian juga akan diminta upload rumah, upload foto keluarga, juga mengisi nanti upload rekening listrik. Nanti semuanya di situ didetailkan. Kalian isi sejujur-jujurnya. Karena apa? Nanti setelah kalian finalisasi semuanya di situ, nanti kalau kalian lolos seleksi jalur prestasi ataupun seleksi terima pakai nilai rapot, nah petugas KIP kuliah akan survei ke tempat kalian.
Yang dimintai keterangan bukan kalian, bisa jadi ketua RT-nya, bisa jadi tetangga kalian ditanya, Bu bener enggak sih misalnya Lilan punya di akun KIP kuliahnya mengisi punya 2 sepeda motor aset keluarganya, bener enggak sih ditanyakan. Oh ternyata tetangga enggak, ini orangnya itu termasuk yang mampu punya mobil 5, ternyata tidak dicantumkan di biodata KIP kuliah tadi. Nah itu jangan sampai ada perbedaan dari kenyataan dengan yang di kartu pendaftaran KIP kuliah. Nah, di menu KIP kuliah nanti biasanya ada 9 menu yang harus kalian isi, baik menu pribadi maupun keluarga ataupun prestasi. Nah, menu prestasi ini kalian silahkan upload sertifikat sebanyak-banyaknya. Tapi yang perlu diingat, sertifikat yang diupload adalah sertifikat yang kalian peroleh selama di SMK. Selama di SMK ya, jangan sertifikat yang kalian peroleh waktu SMP ataupun SD, jangan. Sertifikat 3 tahun terakhir selama di SMK, silahkan kalian upload. Apalagi yang ikut LKS ataupun yang lain, nah itu silahkan diupload di situ sebagai dokumen pendukung. Nah itu beasiswa KIP kuliah. Nah, kalau sudah kalian isi semua narasinya, semua menu di KIP kuliah, kalian jangan lupa difinalisasi, disimpan permanen. Setelah itu bukti pendaftarannya kalian download, kalian simpan, kalau perlu di print out. Kalau sudah terprint out, nanti kelak kalian bisa mendaftar diterima di perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri. Nah, verifikasi tadi, bukti pendaftaran tadi yang digunakan untuk daftar ulang. Nanti apakah kalian diterima KIP kuliahnya atau tidak, itu adalah kebijakan dari kampusnya. Kuotanya apakah masih atau tidak. Karena biasanya kuota di universitas swasta itu turah-turah, pada nggak diambil KIP kuliahnya. Nah ini tolong nanti benar-benar bisa digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan. Mumpung ada beasiswa 0 rupiah selama kuliah, itu kalian manfaatkan, apalagi dapat uang saku tiap bulannya. Jadi yang punya keinginan melanjutkan studi lanjut jangan berkecil hati, ada beasiswa KIP kuliah. Ataupun nanti kalian setelah diterima di perguruan tinggi, banyak sekali beasiswa yang mitra dengan kampus kalian. Misalnya mau di UGM, cari kalian aktif sebagai mahasiswa aktif, cari mitra beasiswa dengan kampus kalian itu apa. Banyak sekali beasiswa kalau kalian aktif sebagai mahasiswa. Nah, dan juga saya berpesan bagi siswa yang ingin melanjutkan program studi lanjut ke kampus itu benar-benar dari hati. Kalau pengen bekerja enggak masalah, tapi kalau pengen kuliah silahkan, karena tuntutan zaman itu semakin tinggi, Dek. Yang jadi guru Bu Sofi aja sudah S1. Kalau mau jadi guru profesional harus kuliah lagi, ada yang namanya PPG, program profesi guru. Itu akan semakin tinggi tuntutan zaman. Maka kalau ada kesempatan kuliah, silahkan kuliah. Tapi kalaupun kalian pengen bekerja, silahkan. Nanti kalau sudah dapat uang banyak, tabungan, mau kuliah, silahkan, lebih baik lagi. Tapi kalau ada kesempatan bekerja dulu, silahkan bekerja dulu, tidak masalah. Begitu ya. Jadi tolong kalau punya kesempatan kuliah silahkan kuliah. Tapi kalau ingin bekerja silahkan, itu juga lebih baik lagi. Ada beasiswa KIP kuliah tadi, tolong silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus saya ingin membahas sedikit, ini nanti setelah pertemuan ini sekolah akan mengumumkan yang namanya siswa eligible. Apa itu siswa eligible? Siswa eligible adalah siswa yang berhak mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi pakai jalur nilai rapot. Nilai rapot yang digunakan adalah semester 1 sampai semester 5 bagi yang program
3 tahun. Yang program 4 tahun, nilai yang digunakan adalah semester 1 sampai semester 7. Nanti admin-admin jurusan akan mengunggah ataupun memberikan misalnya Google Form atau bertanya langsung kepada kalian. Bagi siswa yang punya kesempatan masuk sebagai siswa eligible, sekolah kita mendapatkan kuota 40% peringkat atas. Jadi yang masuk ke 40% peringkat jurusan nanti berhak mengikuti jalur seleksi nilai rapot. Nah, jadi nanti misalnya admin jurusan bertanya pada kalian, misalnya Lilan dapat masuk tiket jalur tes. Lilan, kamu mau gunakan tiket ini tidak? Maksudnya mau ikut enggak? Kalaupun iya, jawab iya. Kalaupun tidak, nanti kuota kalian bisa digunakan teman kalian yang benar-benar pengen kuliah. Oh, Lilan pengen bekerja, saya tidak ingin kuliah. Ya sudah, berarti kursinya Lilan nanti bisa digunakan untuk teman yang lain yang benar-benar pengen kuliah. Jadi tolong yang pengen kuliah serius. Jika nanti diterima di seleksi SNMPTN ataupun SNPMB ini harus diambil. Karena apa? Kalau sudah diterima kok tidak diambil, nanti yang akan mendapatkan imbasnya adalah adik kelas kalian setelah kalian. Diterima kok tidak diambil, nah, nanti sekolah terancam blacklist. Artinya kalau ada yang mendaftar lagi tidak akan diterima karena dianggap tidak serius. Jadi tolong nanti kalau kalian mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi ini pakai nilai rapot ini benar-benar serius. Memilihnya jurusannya juga yang kalian minati. Karena kita sekolah teknik, nanti kalian bebas pilih mau istilahnya jurusan IPA, IPS bebas. Kalian boleh lintas jurusan. Dari TKR mau ambil pendidikan matematika juga bisa, mau pendidikan elektro juga bisa. Jadi kalian punya kebebasan memilih. Yang penting kiat-kiatnya, kalau kalian dalam memilih program studi itu perguruan tingginya harus serius. Misalnya milih UGM, pilihan kalian diberi kesempatan punya 2 pilihan program studi. Kalau sudah milih program studi 1 di UGM, alangkah baiknya kita sarankan pilihan kedua juga yang ada di UGM. Karena apa? Yang namanya UGM, UNY, UI, universitas-universitas yang ternama itu tidak mau dinomorduakan. Kalau kamu pengen masuk UNY, pengen masuk UGM, ya pilihan 1, pilihan 2 semuanya di UGM, semuanya di UNY. Jangan pilihan 1 di UNY, pilihan 2 di UGM, atau sebaliknya pilihan 1 di UGM, pilihan 2 di UNY. Tidak akan lolos. Karena yang namanya UGM, UNY adalah pilihan satu hati. Mereka tidak mau dinomorduakan. Kalau yakin di UGM, ya UGM semua pilihannya. Kalau pengen di UNY, ya di UNY semuanya. Jangan pilihan 1, pilihan 2 beda kampus. Itu kiatnya yang sudah dari tahun lalu ada 96 siswa yang lolos di seleksi berbasis jalur nilai rapot. Jadi kalian cuma tinggal pilih kampusnya, pilih prodinya, tinggal merem, nanti nunggu pengumuman sudah beres. Nah, tolong yang sudah punya tiket itu benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Daripada nanti gagal harus ikut UTBK, mikir dadak tes, harus disesuaikan skor UTBK-nya, dadak milihnya. Nah, tolong yang punya kesempatan masuk seleksi berbasis nilai rapat benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Pilihan program studinya pun kalian dibebaskan. Mau lintas jurusan ataupun linear itu bebas. Jadi tolong benar-benar digunakan sebaik mungkin. Nah, di sini Bu Sofi ingin mensosialisasikan tentang KIP kuliah tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum?
Oke, nanti akan disampaikan dari yang SNBP oleh Bapak Warjana. Jadi tolong nanti diperhatikan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti yang ada yang kelewat ataupun tidak dimengerti, nanti tidak ditanyakan di sini, nanti bingung. Karena banyak kasus dari kakak-kakak kelas kalian itu gagal di pendaftaran seleksi masuk berbasis nilai rapot ini ada dengan kesalahan-kesalahan kecil. Hanya kesalahan-kesalahan kecil bisa mengakibatkan gagal pendaftarannya. Jadi kiat-kiat yang kita berikan nanti tolong benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hanya dengan kesalahan kecil kalian menjadi gagal dalam mendaftar seleksi nasional berbasis nilai rapot ini. Begitu ya. Oke, dari Bu Sofi itu tadi mengenai KIP kuliah, nanti akan kita sambung lagi kalaupun ada di sesi tanya jawab. Begitu. Ini akan kita lanjutkan dari Bapak Warjana selaku pemateri dari seleksi nasional berbasis prestasi. Kepada Bapak Warjana kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan limpahan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu muka di acara kegiatan sosialisasi SNPMB Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023. Baik, tujuan dari sosialisasi ini intinya supaya kalian nanti memahami, mengerti, kemudian mensikapi dengan sebaik-baiknya tentang apa itu SNPMB ya. Pada tahun-tahun sebelumnya itu istilahnya bukan SNPMB tapi SMPTN ya. Mulai tahun ini diganti dengan namanya SNPMB, di mana nanti ada SNBP Seleksi Nasional berdasarkan prestasi atau nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 bagi yang 3 tahun, kalau yang 4 tahun sampai semester 7 ya. Kemudian SMBT Seleksi Nasional berdasar tes ya, kalau dulu SBMPTN, sekarang namanya SMBT dan seleksi mandiri ya. Baik, untuk SMBP ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, itu biayanya ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi tidak membayar sepersen pun, yang lewat prestasi nanti berdasarkan nilai rapotnya. Sedangkan SMBT atau SBMPTN yang tahun kemarin itu nanti untuk mendaftar berbayar ya 200.000 ya, kecuali yang ikut punya kartu Indonesia Pintar kuliah itu ya, itu free ya. Kemudian mandiri ya. Kemudian alurnya untuk pendaftaran SNPMB ini, yang pertama sekolah mendaftar di portal SNPMB, termasuk nanti kalian yang akan ikut seleksi berdasarkan nilai rapot ini juga harus mendaftar di portal SNPMB ya, yang mulai dibuka tanggal 16 ini. Nanti kita kasih contoh prosedurnya seperti apa. Nah, terus persyaratan sekolah yang terakreditasi A itu dapat kuota 40% terbaik di sekolahnya. Jadi nanti di masing-masing jurusan itu diambil 40%-nya berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kalau tahun sebelumnya itu yang diambil dasarnya hanya 3 nilai, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama matematika. Tapi tahun ini, mulai tahun ini semua nilai rapot ya, semua mapel itu menjadi pertimbangan ya. Kalau tahun-tahun kemarin itu biasanya yang selain 3 mapel itu disepelekan, wah ini tidak penting nanti untuk mendaftar SMPTN. Tapi mulai tahun ini semua diperhitungkan ya. Sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sifatnya holistik ya, komprehensif,
maka semua mapel menjadi pertimbangan. Ya. Alhamdulillah untuk sekolah kita semua predikannya akreditasi A ya, jadi dapat 40% dari total nilai total jumlah siswanya. Terus persyaratan peserta punya NISN ya, kalian punya NISN semua ya? Ya ada, kemudian ada nilai rapot. Nah nanti nilai rapot ini yang memasukkan admin jurusan, jadi kalian tidak perlu masukkan secara mandiri, secara personal, tapi akan diinput oleh admin masing-masing jurusan yang nanti akan kita kenalkan di depan ya. Terus bagi peserta yang memilih program studi di bidang seni atau olahraga itu wajib mengunggah portofolio yang prosedurnya nanti akan dijelaskan atau Anda bisa buka di portalnya SMPMB ya. Terus pilihan program studinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, maksimal 2 program studi di 2 PTN atau 1 PTN ya. Jadi kita bisa milih 2 PTN, 2 prodi. Dan yang membedakan tahun ini itu semua siswa dari IPA, IPS, SMK maupun dari jurusan apapun ya, itu boleh milih jurusan ya, bebas. Kalau tahun sebelumnya kan enggak bisa itu. Contoh yang IPA itu bisa masuk IPA, IPS enggak bisa ya. Tapi tahun ini bebas. Jadi kalian nanti misalkan akan milih kedokteran bisa ya. Yang penting nilainya memenuhi, atau kalau nanti tes Anda bisa ngerjakan, lulus, bisa keterima ya. Jadi istilahnya sekarang itu merdeka tetapi bertanggung jawab. Jadi diberikan kemerdekaan untuk memilih, tapi Anda tanggung jawab. Bahasanya sembodo ya, sembodo itu ya nilainya bagus ya. Dan nanti Anda bisa menyelesaikan kuliahnya sampai selesai, seperti itu ya. Kemudian kalau Anda milih 2 perguruan tinggi, itu 1 perguruan tinggi wajib yang berada di area provinsi sekolahnya itu. Misalnya Anda milih 2 ya, berarti kalau di sini berarti UGM, UNY, UPN, ISI, ya, apalagi ya. Dan yang kedua boleh yang di luar DIY itu. Tapi kalau Anda milih hanya 1 PTN itu bebas milih dimanapun ya, dengan 2 prodi gitu ya. Dan perguruan tinggi yang akan dipilih itu bisa mulai dari D3, D4 ya, selain S1. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya S1, sekarang Politeknik D3, D4 itu juga langsung masuk di sana ya. Ini ketentuan untuk pemilihan prodi ya. Nah ini jadwal SMPP-nya yang seleksi berdasarkan prestasi. Pembuatan akun SMPMB dimulai tanggal 16 sampai 15 Februari. Jadi mulai hari ini Anda bisa membuat akun SMPP-nya ya. Kemudian untuk penetapan siswa eligible itu mulai 3 Januari sampai 8 Februari. Untuk sekolah kita nanti akan kita umumkan di sekitar tanggal 18. Jadi yang masuk dalam 40% dari akreditasi A itu nanti siapa saja nanti akan kita umumkan di tanggal 18 ya. Nah di tanggal itu kalau sudah diumumkan, jika ada di antara kalian yang masuk tetapi tidak ingin kuliah, itu silahkan hubungi admin ya. Jadi Mas saya masuk di daftar eligible tapi saya pengen kerja enggak kuliah, ya nanti dilaporkan supaya jatahnya ini nanti bisa diambil di bawahnya. Siapa tahu di bawahnya pengen kuliah tapi tidak masuk dalam daftar siswa yang eligible itu ya. Jadi tolong itu nanti dipastikan ya, yang mau kuliah sama yang tidak kuliah ya, terutama yang tidak kuliah silahkan nanti laporan ya. Terus bagi yang memang kuliah ya, itu pastikan memang Anda komitmen akan masuk di perguruan tinggi itu dan memasukinya ya. Maksudnya begini, dia sudah daftar terima tapi tidak dimasuki
itu jadi masalah bagi sekolah. Masalahnya apa? Nanti sekolah akan di blacklist. Ya. Akibat blacklist itu di tahun berikutnya, kalau nanti adik kelas kalian yang akan daftar di perguruan tinggi itu tidak diperkenankan itu. Ya, jadi bahasanya itu mencoreng nama baik sekolah dan indeks sekolahnya nanti akan turun itu. Jadi pastikan dari awal yang masuk daftar eligible itu betul-betul mau kuliah ya. Dan nanti kalau keterima harus dimasuki, wajib dimasuki, tidak boleh undur diri ya. Itu nanti akan merugikan sekolah dan merugikan adik-adik kelas itu. Terus nanti proses pendaftaran SMBP-nya itu dimulai tanggal 14 Februari. Jadi setelah nanti kalian bikin account, kemudian PDSS dimasukkan data nilainya itu, terus nanti dari admin akan konfirmasi ke kalian nilai rapotnya benar tidak ya. Kalau ada yang salah silahkan nanti bisa dibetulkan. Nah harapannya nilai di PDSS itu singkatan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa ya. Harapannya nilai di PDSS itu sudah fix sesuai dengan nilai rapot kalian. Jadi tidak ada yang salah ya. Sebab kalian nanti kalau ada yang salah jadi bermasalah ya. Terus pengumuman hasil seleksi SNBP akan diumumkan di tanggal 28 Maret 2023. Alhamdulillah tahun kemarin sekolah kita ada sekitar 97 siswa yang masuk perguruan tinggi tanpa tes. Ada yang di UGM, di UNY, di UPN, ya, di UIN, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk yang gagal ikut seleksi berdasarkan nilai rapot, itu nanti ada seleksi berdasarkan tes. Hanya saja tahun ini tesnya beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tesnya itu kayak permata pelajaran ya. Tapi kalau sekarang tidak ada permata pelajaran, tetapi modelnya hanya 4, yaitu tes namanya tes skolastik nih ya. Nih ya. Tes potensi skolastik. Nah, tes ini adalah tes untuk mengukur kognitif pengetahuan. Itu yang kedua, tes penalaran matematika. Ya, jadi bukan tes matematika misalkan kosin dan sebagainya ya. Tapi penalaran matematika itu contohnya misalkan soalnya misalkan si A mau pergi ke Jakarta naik kereta senja dengan kecepatan sekian, mulai pukul sekian, nah nanti sampai Jakarta itu di pukul berapa ya, dengan kecepatan sekian kilometer per jam kereta api melintas itu. Nah contohnya seperti itu ya. Jadi banyak kepenalaran logika. Itu yang ketiga, tes literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bukan tes mapel bahasa Indonesia, tapi literasi dalam bahasa Indonesia. Nanti ada semacam teks narasi yang mendeskripsikan macam-macam itu, terus Anda minta menjawab berdasarkan analisis dari naskah teks literasi yang Anda baca itu, juga dalam bahasa Inggris. Nah ini menurut para pakar soal ya, itu dengan tes seperti ini ya, walaupun dari latar belakang ilmu sosial ya, tapi kalau bisa mengerjakan ini itu pasti nanti anaknya mampu seperti itu ya. Jadi ukurannya nanti tesnya seperti ini. Nah kemudian untuk tesnya itu sendiri nanti modelnya UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Jadi pakai komputer ya. Ini jadwalnya ya. Yang pendaftaran UTBK nanti di tanggal 23 Maret sampai 14 April. Pelaksanaannya ada 2 gelombang, 1 gelombang seminggu ya. Dan nanti hasilnya bisa Anda unduh di masing-masing personal ya, tidak diumumkan secara massal ya. Nah, kemudian bagi siswa yang punya nilai akademik bagus
tetapi secara finansial, secara ekonomi tidak mampu melanjutkan kuliah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sofi, itu bisa pakai bantuan beasiswa dengan kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya. Yang mekanismenya tadi barangkali sudah dijelaskan. Jadi jangan khawatir ya, kalau punya akademik tinggi tapi tidak mampu, tetap bisa melanjutkan dengan KIP kuliah, ya. Yang dengan persyaratan yang nanti sudah ditentukan, seperti pendapatan orang tuanya per bulan berapa, terus jumlah keluarganya, ya. Kemudian foto rumahnya, kalau dulu itu sampai lantainya itu seperti apa, ya. Ya, jadi kalau memenuhi syarat nanti bisa pakai KIP kuliah ini. Dan ini bisa berlaku tidak hanya di seleksi yang prestasi, tapi juga yang seleksi tes maupun mandiri. Juga tidak hanya perguruan negeri, tapi juga perguruan tinggi swasta. Itu. Kemudian ini akan saya jelaskan sekilas tentang cara pendaftarannya, ya. Ini kuota yang kita miliki, ya, yang listrik itu 52, mesin 53, otomotif 56, TKI 57, geomatika 14, elektronika atau AV 26, TKP 69. Ini 40% dari total kuota yang diizinkan. Ya. Jadi nanti kalian mendaftarnya, akunnya, registrasinya di ini ya, portalnya, alamatnya https portal/snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Panduannya bisa Anda cari di YouTube, ini linknya seperti ini, ya. Nah, syaratnya Anda punya NISN dan tahu nomor pokok sekolah nasional. Ini nomor pokok NPSN Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Jadi nanti kalau ditanya NPSN-nya berapa, 20403280, ya. Nah, alamat portalnya seperti ini, nanti Anda buka ini, ya, sesuai dengan alamat lamannya tadi. Ini kalau kita buka seperti ini tampilannya, nanti Anda klik daftar ini, ya. Nah, dari daftar ini Anda pilih yang siswa, bukan sekolah, tapi yang siswa, klik daftar. Nah, kemudian nanti Anda diminta mengisikan NISN, kemudian NPSN. Nah, NPSN-nya tadi berapa? 20403280. Kemudian tanggal lahir, formatnya tahun dulu, bulan baru tanggal, ya. Ini tahunnya, bulan, tanggal. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi setelah tadi pilih isi NPSN, NISN, tanggal lahir, kemudian klik lanjut, ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Ya. Anda diminta memasukkan email aktif, ya. Jadi pastikan email kalian aktif, masukkan di sini, terus dikonfirmasi lagi email yang tadi sama. Terus Anda checklist, saya menyatakan bahwa data di laman ini adalah benar dan data milik saya. Kemudian klik checklist, dan klik submit. Nah, begitu Anda submit, nanti Anda akan menerima kiriman email, ya. Anda cek di inbox email kalian, ya, untuk aktivasi. Ini contoh tampilannya seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi ketika buka email nanti ada aktivasi akun dari SNPMB. Kemudian Anda klik aktivasi akun, ya. Nah, dari situ kita masuk ke halaman-lamannya lagi, masukkan password. Nah, ini Anda buat password sendiri, ya.
Ketentuannya 8 karakter terdiri dari gabungan huruf kecil, huruf besar, dan angka. Jadi harus mengandung 3 itu, ada huruf kecilnya, ada huruf besar, sama angka. Minimal 8 karakter ya. Pastikan password yang Anda buat, Anda catat dan disimpan, jangan sampai lupa. Bahwa kalau lupa itu ya sudah tidak bisa apa-apa. Ya, jadi tidak ada fasilitas reset karena lupa password. Ya, ini pastikan Anda sudah mencatat ini ya. Ya, setelah ini Anda masukkan passwordnya. Nah, kita nanti bisa masuk ke halamannya ya, halaman untuk proses ngisi biodata dan sebagainya. Jadi Anda sign in, masukkan email aktif yang tadi sudah Anda daftarkan, masukkan password yang sudah Anda buat tadi, dan klik sign in ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti Anda klik ya. Nah, begitu Anda buka itu data Anda sudah ada di situ ya, NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, dan seterusnya. Yang perlu Anda cermati, pastikan Anda cek ya, data yang ada di situ itu sudah benar semua ya. Termasuk tanggal lahir tadi ya. Ya, pastikan sudah benar. Jika datanya ada yang salah, untuk membenarkan atau membetulkan harus menghubungi admin Dapodik sekolah. Nah, siapa? Nanti Anda menghubungi Mas Teguh di ruang TU. Ya, jadi Mas Teguh, ini data saya di SPNB-nya itu ada yang bermasalah atau ada yang salah, minta dibetulkan. Nanti seperti itu ya. Jadi silakan nanti hubungi Mas Teguh ya. Nah, jadi intinya Anda verifikasi data-data kalian sudah benar atau ada yang keliru. Kalau ada yang keliru, silakan hubungi admin Dapodik ya. Nah, termasuk nanti alamat domisilinya, agama, penghasilan ya. Mungkin salah klik penghasilannya harusnya di bawah 1 juta, Anda klik 10 juta misalkan. Itu nanti jadi masalah ya. Ya, nanti Anda daftar KIP tapi penghasilannya 10 juta, dibatalkan KIP-nya itu. Ya. Nah, kalau sudah nanti disimpan, terus nanti Anda diminta upload foto ya. Nah, fotonya nanti bisa Anda minta di kurikulum sama ketua kelasnya bisa minta ke kurikulum menghubungi Mas Roni. Ya, fotonya sudah ada yang soft kopinya. Nah, ketentuannya apa? Ukurannya 4x6, resolusi 200x300 pixel. Ya. Terus format filenya dalam format JPEG ya. Jangan pakai TIFF atau pakai BMP ya. Tapi JPEG ya. Terus ukurannya paling kecil 40 kilo, paling besar 100 kilo. Kalau nanti ukuran filenya itu di bawah 40 kilo atau di atas 100 kilo tidak bisa diupload. Jadi nanti uploadnya Anda gagal ya. Dipastikan memenuhi syarat. Terus posisi badannya kepala tegak sejajar menghadap kamera ya. Terus nanti kalau sudah sesuai persyaratan nanti Anda unggah. Nah, setelah Anda unggah nanti ada proses membetulkan posisi ya ini ya. Jadi misalkan tampilannya seperti ini, nanti akan muncul kayak lingkaran ini ya. Nanti bisa Anda atur panah atas bawah kiri kanan ini ya, dipaskan di wajahnya ini. Nah, kalau sudah pas, nanti Anda klik crop. Nanti di tampilan cropnya sebelah kanan ini muncul seperti ini. Nah, ini. Kemudian Anda simpan. Nah, pastikan foto ini foto kalian ya, jangan sampai keliru upload ya. Karena ada kasus, ini kasusnya nyata tidak fiktif ya. Di UGM itu pernah ada kasus keterima SMPTN, daftar ulang,
diverifikasi fotonya beda dengan foto yang sebenarnya. Ini fotonya beda dengan wajah orang yang mendaftar itu. Nah, dia bilang keliru uploadnya, tapi ini kesalahan fatal, tidak diterima akhirnya. Ya. Ini biasanya kalau ini kasusnya seperti ini, nguploadnya itu mepet-mepet waktunya. Ya, jadi ceritanya mepet-mepet waktu. Pas ngupload itu kan ada foto banyak ya. Mungkin ada yang mirip, keliru ngeklik ke upload. Ketika ke upload ternyata keliru, waktunya sudah habis. Ya udah, tidak bisa apa-apa itu. Ya. Akhirnya itu tidak bisa, gagal keterima di UGM gara-gara fotonya keliru. Ya. Tidak sesuai dengan foto yang sebenarnya. Ya. Tuh ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian nanti ya, ketika kalian melakukan pendaftaran di sistem ini, pastikan daftarnya jangan mepet-mepet. Yang kedua, ketika Anda daftar, pastikan area ketika Anda daftar, entah pakai laptop, pakai PC atau pakai smartphone itu aman ya. Karena ada contoh kasus yang itu menjadi masalah ya di 2 atau 3 tahun yang lalu. Anak TKJ ya, anaknya pinter ya, anaknya pinter, raportnya bagus-bagus. Nah, ketika melakukan pendaftaran belum sampai 100%, baru kira-kira 25%, ditinggal ke belakang, ya, tinggal belakang mau menyelesaikan urusan di belakang ya. Terus balik lagi di situ, apa yang terjadi? Itu laptopnya itu statusnya sudah di verifikasi di permanen itu. Kalau sudah di permanen gimana? Ya udah, enggak bisa ngapa-ngapa. Loh, siapa itu? Ternyata adiknya itu nyelonong itu, ngeklik itu. Ya, jadi anaknya itu terus lapor saya, Pak, ini saya mau mendaftar belum selesai tapi sudah ke permanen karena ketekan oleh adik saya. Terus gimana, Pak? Ya udah, enggak bisa apa-apa. Akhirnya enggak bisa daftar. Ya. Ya. Jadi ini hal-hal sepele itu tolong Anda betul-betul pahami, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Itu tadi sungguh-sungguh terjadi ya. Akhirnya anaknya ya legowo karena kesalahan dia sendiri, tidak bisa daftar. Ya, akhirnya ikut tes ya. Itu. Ya, ketika pendaftaran juga ketika kalau waktunya mepet-mepet itu biasanya server down ya. Anda masuk enggak bisa, masuk enggak bisa. Akhirnya waktunya habis, enggak bisa daftar gitu. Ya. Jadi jangan menunda-nunda ya. Paling tidak di pertengahan swearing jadwal itu Anda sudah selesai melakukan pendaftaran gitu. Tuh. Terus yang lain, ini nanti ketika ada jadwal nanti untuk permanen juga. Jadi permanennya nanti di jadwal kalau enggak keliru tanggal 8 Februari tadi ya. Berapa lupa ya. Jadi kalau bisa nanti ketika Anda mendaftar di lamanya tadi, jangan langsung di permanen ya. Anda tunggu besok lagi, dicek lagi. Siapa tahu waktu Anda ngecek hari ini kelihatannya benar, tapi esok harinya Anda cek ternyata ada yang salah. Sehingga masih bisa dibetulkan. Jadi kalau bisa dicek, recheck 3 kali atau 5 kali, kalau sudah pasti baru di permanen ini. Tuh. Terus yang terakhir ya, ini tambahan aja. Tips diterima SNBP ya. Yang jelas ini bisa kita kuantifikasi, maksudnya dikalkulasi itu bisa karena real itu. Artinya apa? Wah, ini rapor saya jelek, pasti tidak bisa ya. Wah, rapor saya itu bagus sekali. Nah, kemungkinan lolosnya itu besar ya, probabilitasnya ya. Bisa jadi kalian pinter tapi mungkin pas Anda sekolah di sini tidak niat ya. Akhirnya raportnya tidak masuk eligible, tidak masalah, nanti masih ada kesempatan tes ya, tes ya. Nah, modelnya kalau yang prestasi itu nanti nilai raport, indeks siswa sama indeks sekolah.
nilai rapot sudah fix seperti itu ya. Indeks siswa kalau Anda punya prestasi ya, entah LKS ya, atau olimpiade atau yang lain, silahkan nanti diupload ya. Karena perguruan tinggi akan mempertimbangkan prestasi ini untuk menjadi diterima dibanding yang lain. Walaupun nilainya kurang atau lebih rendah atau mungkin sama, tapi kalau ada prestasi seperti ini itu lebih diutamakan. Rata-rata yang juara LKS itu biasanya probabilitas diterimanya itu hampir 90% ya diterima. Termasuk juga kalau kalian punya sertifikat atau penghargaan misalkan sebagai ketua OSIS atau ketua MPK ya, itu biasanya juga menjadi modal dasar indeks siswanya naik, menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk menerima. Biasanya orang yang aktif itu bisa mengelola waktu ya, nilai akademisnya juga bagus ya, organisasinya juga bagus ya. Nah, harapannya nanti ketika kuliah juga bisa selesai tepat waktu ya. Terus yang ketiga indeks sekolah ya. Indeks sekolah itu apa? Contohnya ya, kalau sekolah tersebut diterima di perguruan tinggi tertentunya itu semakin lama semakin banyak, maka indeks sekolahnya tinggi. Sehingga nanti perguruan tinggi tersebut akan menerima dari sekolah tersebut juga akan lebih banyak ya. Karena melihat SMK 2 itu kalau di UGM yang di S1 vokasi itu lulusnya tepat waktu misalkan, nilainya bagus-bagus. Nah, nanti kalau ada yang daftar itu lebih akan diterima ya. Itu karena indeks sekolahnya bagus seperti itu ya. Jadi track record. Tapi kalau ada kasus keterima tapi tidak dimasuki, nah itu di blacklist, indeks sekolahnya turun tuh. Wah ini tahun kemarin keterima tapi tidak dimasuki, sekarang tolak gitu. Walaupun nilainya bagus itu. Ya, maka merugikan adik kelas itu. Ya, merugikan sekolah itu ya. Nah, contoh prestasi non akademik nanti yang bisa Anda upload misalnya olahraga, seni, organisasi, bela negara. Kalau di UPN itu ya bela negara, Anda punya sertifikat atau penghargaan bela negara itu menjadi poin tersendiri untuk bisa diterima di UPN. Saya pernah dengar itu waktu sosialisasi dari panitia penerimaan mahasiswa baru di UPN itu ya. Terus yang akademik misalkan olimpiade, LKS dan sebagainya, silahkan nanti Anda upload ya. Indeks sekolah ya, akreditasi sekolahnya kalau A itu berarti bagus ya. Rasio diterimanya baik jalur prestasi maupun jalur tes, termasuk rasio mandirinya itu kalau banyak diterima nanti indeks sekolahnya juga naik ya. Alumninya misalkan, jadi alumni UNY dari SMK 2 itu nilainya bagus-bagus, itu otomatis nanti dari UNY juga akan lebih banyak menerima dari SMK 2. Prestasi sekolahnya misalkan, contoh yang tahun kemarin itu SMK 2 juara umum LKS tingkat provinsi misalkan ya, itu juga indeks sekolahnya naik. Track record sekolah ya dan sebagainya. Yang ini sekarang sudah tidak berlaku karena pilihan jurusan sekarang sudah bebas ya. Cuma ini yang perlu saya tegaskan yang paling bawah nih. Jangan berharap pada pilihan kedua ya. Kalau bisa Anda milih itu pilihan pertama ya itu pilihan final itu. Jangan berharap pilihan kedua. Waktu saya ikut sosialisasi di UGM ya, itu panitia bilang begini. UGM tidak mau menerima pilihan kedua karena apa? Karena tidak mau dinomorduakan. Kalau pilihan kedua biasanya orangnya itu mesti nanti kuliahnya aras-arasen, ya. Tidak tepat waktu, bahkan DO di tengah jalan. Nilai IPK-nya rendah, gitu. Maka pilihan pertama pastikan Anda itu yang pilihan final, seperti itu ya. Jadi jangan berharap pilihan kedua. Ini dikuatkan dari hasil riset di tahun 2012-2015 ya, terkait pilihan yang diterima. Nah,
81% keterima pilihan pertama ya. 11% itu pilihan kedua. Sisanya ya kampus pilihan kedua, prodi prioritas 1, ya ini yang terakhir ya. Tapi intinya seperti ini. Terus di 2015 ini ya, yang terima pilihan kedua itu hanya 4%. 96% keterima pilihan pertama ya. Itu ya. Jadi kalau Anda milih itu tidak usah mikir yang pilihan kedua, pokoknya prioritasnya pilihan pertama itu sesuai passion kalian, mantap gitu ya. Tuh saya kira penjelasan dari saya, barangkali nanti ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Ini sekilas untuk nanti kalau Anda daftar registrasi akun SNPMB ya. Tadi buka portalnya ini ya. Portal SNPMB BPPP Kemdikbud.go.id. Ya. Belum punya akun, nanti pilih yang bukan yang sekolah ya, dan klik daftar, terus nanti Anda masukkan emailnya, buka email, verifikasi, dan Anda login, terus pastikan data kalian benar. Kalau ada yang salah silahkan hubungi Mas Teguh di TU ya, di ruang TU, nanti akan dibetulkan ya. Kemudian jika datanya sudah betul, unggah foto tadi ya, terus simpan permanen. Sebelum simpan permanen pastikan data sudah betul, fotonya foto Anda yang diupload, jangan sampai salah upload. Kemudian simpan permanen, mengunduh bukti selesai ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk mendaftar di SNTB ya. Terus jadwal yang tadi yang perlu Anda ketahui, mendaftarnya mulai hari ini 16 registrasi. Terus yang perlu Anda ketahui, semua kegiatan nanti akan diakhiri di pukul 15. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu di pukul 11.59 ya. Tapi sekarang pukul 15. Jadi pastikan nanti misalkan di hari-hari akhir jangan sampai lewat dari itu. Saya kira ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Warjana yang sudah memberikan sosialisasinya. Dari sini beranjak ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Apakah ada dari siswa-siswa yang akan bertanya? Kami berikan kesempatan. Bagi yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Masih ada yang kurang jelas misalnya? Oh ya, semua informasi yang kami sosialisasikan di sini sudah kita share di grup Jika. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung di grup WhatsApp kami di grup Jika. Nanti informasi sekolah baik dari panitia SNPMB di tingkat SMK Negeri 2 Yogyakarta ataupun sosialisasi ataupun informasi lainnya juga akan kita share melalui grup WhatsApp tersebut. Jadi pastikan teman-teman yang belum bergabung di situ diminta untuk segera bergabung biar nanti tidak tertinggal info. Cukup? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita perkenalkan dulu admin-admin jurusan kita dari jurusan TKR dan juga mesin, karena nanti kalian jika ingin bantuan juga akan menghubungi beliau-beliau. Kita minta Bapak Yulis dan juga Bapak Setia untuk ke depan untuk perkenalan biar nanti bisa tahu semuanya. Siapa sih admin jurusannya?
Monggo bisa ke depan. Oke, bisa perkenalan Pak. Oke. Oke. Cukup. Oke, kita perkenalkan dulu admin jurusan kita. Mohon disebutkan bimbingannya ya Pak, kelas bimbingannya kelas apa saja. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, di sini diminta untuk memperkenalkan diri. Cek, cek, masih. Cek, satu. Baik, untuk perkenalan, sebenarnya untuk yang mesin sudah kenal saya dari kelas 1 sudah bertemu. Okay. Nama saya Setio Yulianto, bisa dipanggil Pak Setio atau Pak Yuli. Kalau Pak Yuli ada 2 di mesin, jadi nanti bisa double kalau Pak Yuli. Saya Pak Setio. Untuk yang TKR mungkin belum kenal, okay. Mungkin biasanya apa Pak Julius ya. Ini juga Pak Yuli. Saya juga Yuli. Nah, di sini kami sebagai admin jurusan, saya untuk admin TP. Mungkin kemarin sudah saya mulai dengan membuat Google Form untuk minat bekerja atau kuliah. Nah, itu harapannya seperti Pak Warjana maupun Bu Sopi sampaikan tadi, silahkan yakin dari hati ya, dan dikomunikasikan dengan keluarga semuanya ya, baik ibu, bapak, orang tua, kakak, adik dan wali ya, karena itu untuk masa depan kalian. Walaupun selain jalur ini ada jalur yang lain ya, bisa kalian tempuh, misalnya pengen kerja atau kuliah. Misal mau benar-benar kuliah tapi tidak masuk ranking di eligible, nanti bisa masuk jalur tes ya toh? Kalau nggak bisa masuk jalur tes, bisa jalur mandiri. Nah, nanti bisa jalur mandiri, berarti setiap univ sendiri-sendiri nanti masuk kuliahnya. Dan misalnya mau kuliah tapi sambil kerja, bisa juga, tapi ada konsekuensinya, ada plus minusnya ya. Kalau sambil kerja berarti waktunya juga terkuras dan harus punya banyak tenaga dan pikiran untuk menghadapinya. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Kalau misalnya ada butuh pertanyaan atau masalah terkait kuliah atau pendaftaran ini ya, itu silakan tanya di WA saya. Gitu. Ada lagi mungkin nanti disampaikan Pak Julius. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan saya bisa berbicara di depan. Baik, saya selaku operator dari teknik kendaraan ringan otomotif yang sudah diberi kepercayaan dari sekolah untuk melaksanakan sebagai operator di TKRO. Jadi sedikit saya sampaikan Bapak Warjana bahwa di TKRO sudah melaksanakan peminatan yang eligible itu ternyata baru 28, sedangkan kuota dari TKRO yaitu 56. Mohon nanti bagaimana sistemnya untuk melengkapi itu, saya juga sedikit informasinya dari Bapak Warjana, karena begitu banyaknya yang bekerja daripada yang mau
melanjutkan. Kemudian untuk informasi ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan, khususnya yang untuk melanjutkan sudah dibuatkan grup. Silahkan segala informasi bisa langsung chat di WA ataupun nanti bisa komunikasi langsung dengan saya di kantor guru TKRO. Mungkin demikian Bapak, Ibu atau murid yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi perkenalan dari Bapak Julius dan juga Pak Setio Yulianto. Beliau adalah admin jurusan TKR dan juga TP. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya butuh bantuan apapun silahkan menghubungi admin masing-masing jurusan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Julius bahwa peminatan dari TKR masih sedikit. Jadi monggo setelah ini jika dirasa kalian punya wawasan berarti saya pengen kuliah, nah, silahkan menghubungi Pak Julius. Karena apa? Nanti tanggal 18 akan kita umumkan fix atau finalisasi dari siswa eligible. Jadi kalian yang nanti sebenarnya masuk siswa eligible kok tiketnya tidak digunakan karena peminatannya nanti kalian tidak ingin kuliah dan nanti digantikan oleh siswa lainnya. Jadi setelah tanggal 18 jangan berkecil hati, tidak boleh protes karena sudah diberikan waktu kok kalian tidak ingin memanfaatkan. Ya nanti karena sekolah ingin memaksimalkan tiketnya, apa istilahnya kuotanya, biar ada kesempatan siswa yang ingin kuliah kok tanpa tes, ya nanti kita masukkan ke situ. Jadi setelah tanggal 18, ini tanggal 16 ya, setelah tanggal 18 akan kita finalisasi. Jadi kalau yang tidak masuk ke 40% peringkat atas jangan berkecil hati, jangan protes. Karena sudah kita berikan tawaran kepada siswa-siswa yang sebelumnya masuk ke 40% peringkat atas. Begitu ya? Siap? Oke, bisa dimengerti untuk informasi pada siang hari ini? Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, marilah kita akhiri acara sosialisasi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan diri. Alhamdulillah. Oke, dari panitia kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Sukses untuk kedepannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.